gak berat anu ya. Nah, apapun keputusannya, apapun keadaannya di lapangan, itu yang bertanggung jawab panitia. Dalam arti panitia yang punya hajat. Oh ya wes, berarti apa ini? Itu loh maksudnya itu loh, paham ya maksudnya? Iya iya ngerti. Sampai dibubar dan sebagainya, itu berarti Nah wis pembubaran Polri, Pol PP anu. nah itu gugus tugas. Gugus tugas. Itu sing bubar gugus Gak tugas. iso iku nek jenenge pertunjukan terus gak ono penonton nih wong dangdut mesti kerumun massa ya to mangke. Ketoprak wayang ono tetep kerumunan. Penonton dibatasi berapa, Bro? Masa penonton dibatasi 50? Iya, aku Bisa, foto kan? 50. Tapi gini, tetapi gak masalah kalau 50 yang ngono. Hasilnya untuk wong digawe atau tamu atau buah itu bergantian. Ada kata tamunya 200 yo sak-sapan 50, lebu metu 50, lebu metu. Oh, gak oleh ngenteni gak oleh ya? Gak ngono bergantian bahasane ngono. Intinya gitu. Lah sing sulit sing dilakukan oleh yang punya hajat itu penonton karena penyedia hiburan. Apakah bisa menanggulangi atau itu adanya penonton yang melihat atau menonton tentang di lapangan? Berarti nanti yang diambil tindakan tetap anu ya yang punya hajat ya. Yang pokok poin paling utama itu yang punya hajat. Titik poin Pak jawabannya. Oke. Jadi siapapun tidak bisa. Itu sudah membuat surat pernyataan bahwa siap melakukan Protokol. protokol kesehatan. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam. Untuk putusan bersama tadi mengenai perizinan pentas seni bagaimana Pak Eri? Jenengan selaku perwakilan kepala desa Kabupaten Blora. Nggih, dari apa yang menjadi kesepakatan bersama Forkompimda beserta beberapa unsur dari Forkompimcam maupun dari pekerja seni dan saya juga mewakili teman-teman kami dari Paguyuban menyambut satu positif dan kita siap untuk bersama-sama untuk bersinergi dengan semua elemen yang intinya adalah di musim pandemik ini protokol kesehatan adalah nomor satu, tidak bisa di nomor sekian kan. Kemudian kehidupan itu harus berjalan, demikian juga dengan ekonomi maupun kegiatan-kegiatan adat istiadat yang ada di tingkat desa-desa terutama agar ini bisa berjalan di musim pandemik, tetapi sekali lagi adalah tetap menjaga protokol dengan ketat. Nah, sinergitas ini sudah diawali di tingkat Forkompimda Plus bersama DPRD juga tadi, kemudian dengan Forkompimcam nanti ditindaklanjuti sampai di tingkat desa, pemerintah desa bersama warga masyarakat. Sehingga kalau semuanya ini bisa terpadu, saya yakin protokol kesehatan ini bisa dijaga bersama. Kemudian kegiatan masyarakat juga bisa nantinya akan berjalan dengan baik. Sebagai catatan, apabila dalam satu daerah Kabupaten Blora maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Blora dan bahkan desa ini zero atau tidak ada kejadian penularan dari dampak pandemi Covid ini, saya yakin masyarakat di Blora ini bisa beraktivitas dengan normal baru sehingga tidak mengganggu ekonomi maupun kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk juga anak didik kita yang saat ini anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan ini juga bisa segera untuk menyesuaikan dengan kondisi normal baru nanti, dengan catatan bahwa kesehatan yang ada di Kabupaten Blora terutama adalah virus corona ini betul-betul bisa zero. Apakah yang punya hajat bisa untuk tekniknya bisa menjalani aturan-aturan yang sudah disepakati bersama Pak? Mestinya dari hasil rakor pada siang hari ini
nanti kita segera untuk mensosialisasikan dengan cepat, karena ini di bulan-bulan ini dan ke depan ini masyarakat Jawa khususnya di Blora ini banyak yang punya hajat di bulan-bulan yang diyakini oleh masyarakat di Blora untuk mengadakan hajatan itu baik, sehingga ini perlu segera mungkin masyarakat juga mengetahui hasil dari kesepakatan bersama pada hari ini yang nanti ditindaklanjuti tadi di perintah Pak Bupati maupun dari Pak Kapolres, Pak Dandim, dari DPRD juga tingkat kecamatan untuk segera melakukan satu koordinasi dan melakukan satu penyesuaian kegiatan di saat pandemik ini. Kemudian di tingkat desa nanti kita di desa-desa memiliki Satgas Jogotongo. Di situ ada Satgas Kesehatan, ada Satgas Hiburan, ada Satgas Ekonomi. Itu segera kita kita aktifkan lebih intensif lagi di dalam mengawal protokol kesehatan di tingkat RW di lingkungan desa masing-masing se-Kabupaten Blora. Dengan seperti ini saya yakin semangat gotong royong jadi antara pemerintah, kemudian relawan, satgas, pekerja seni, kemudian masyarakat yang mungkin yang mengadakan hajatan sendiri maupun lingkungan saling mendukung, dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya mendukung. Insya Allah ini saya optimis bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau ini pincang tidak bersama-sama, kami pun juga tidak bisa menggaransi ini bisa berjalan baik, dan akibatnya apa? Akibatnya adalah kita sendiri, masyarakat juga yang nanti akan mengalami satu kesusahan atau kendala di dalam kehidupan di pandemik ini. Kan besok sudah diberlakukan Pak untuk seni pentas atau hajatan. Ya, tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa sebenarnya tadi adalah kita membuat satu penyamaan persepsi dan kesepakatan bersama, sehingga tatkala hari ini sudah disepakati, maka pelaksanaan di tingkat bawah besok ini sudah bisa dilakukan. Apa yang dilakukan tadi atas hasil kesepakatan ini di breakdown ke bawah di tingkat orang yang punya hajat adalah membuat surat pernyataan yang berisi beberapa hal. Salah satu poinnya adalah untuk mentaati protokol kesehatan. Nah, di dalamnya nanti kita mengacu kepada keputusan Menteri Kesehatan, kemudian undang-undang yang ada terkait dengan protokol kesehatan maupun peraturan-peraturan yang mengatur tentang karantina kesehatan maupun hal-hal yang lain di musim pandemik. Ya, gitu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Eksi. Untuk mengenai tanggapan keputusan tadi rapat bersama Forkompinda dan semua OPD, gimana untuk perwakilan seni semuanya yang ada di Kabupaten Blora, vakum Mas Eksi? Ya, artinya pertemuan kali ini dengan Forkompinda dan Forkompincam itu kan bisa menjelaskan regulasi tentang apa, tentang sebenarnya hiburan itu tidak dilarang, kan gitu konteksnya. Karena apa? Karena akhir-akhir ini itu banyak sekali yang terjadi di lapangan, bagaimana yang punya hajat saat mengadakan hiburan itu dihentikan, seperti itu konteksnya, gitu kan. Dan ambigu gitu loh, tidak mengizinkan dan tidak melarang. Tapi setelah kita mencoba audiens dengan Bupati kemarin, terus sekarang kita dilibatkan, gitu kan. Kemarin kita mendorong ada regulasi yang jelas, ada MOU, kesepakatan, gitu kan, antara pemilih orang yang punya hajat, terus kemudian pekerja seni budaya, terus Forkompincham, gitu kan. Dan ternyata hari ini kita dilibatin untuk pembahasan teknis, gitu kan. Ternyata hari ini disepakati ada surat pernyataan, surat pernyataan yang punya hajat, mengetahui kepala desa Forkompincham, gitu kan. Kemudian dijelasin, gitu kan.
Ya sesuai dengan, karena regulasinya kan sudah jelas ya. Apakah untuk yang punya hajat nanti bisa mengendalikan tentang penonton, Mas Eksi? Artinya kan surat pernyataan ini itu kan bentuk regulasi ya. Jadi tindakan adalah manifestasi pikiran, gitu kan. Nah, oke, Forkompinda sudah sepakat buat regulasi, terus kemudian bagaimana, gitu kan? Ini implementasi di lapangan harus ada tindakan pengawasan, kan seperti itu. Harus bisa, karena apa? Kalau tidak bisa, itu nanti yang punya hajat akan ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kan seperti itu. Jaga jarak, pakai masker dan sanitizer, gitu kan. Terus kemudian termo suhu itu harus ada. 50 undangan dalam satu ruangan, itu harus diterapkan gitu loh. Ya di Kalau luar dari tidak, undangan itu Pak, itu Mas Eksi. ya. Dari penonton, khususnya dari penonton, apakah bisa di pengendalian tentang pengawasan itu, Mas? Harus bisa gitu loh kan. Saat regulasinya adalah 50 orang undangan dalam satu ruangan gitu kan. Kalau ternyata hajatan yang pakai acara seni hiburan itu lebih dari 50, konsekuensinya kan jelas ya. Tindak sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku. Mau pakai instruksi presiden, mau pakai peraturan Kapolri, itu kan sudah jelas sebenarnya. Itu gak dampak negatif bagi yang punya hajat? Sebenarnya harus dipahami gitu kan. Kemarin ini kan kebingungan gitu kan. Kebingungan buat acara dibubarin, dihentikan gitu. Jadi ini kan titik kompromis ya. Artinya kita paham bangsa kita baru mengalami pandemi COVID-19. Jadi artinya ini solusi sebenarnya. Sebuah solusi untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini gitu kan. Untuk undangan kan bisa diatur ya. Mungkin undangan 150 atau 250. Time scheduling gitu loh. Ya kan? Bisa diatur jam 8 sampai jam 9 siapa, jam 9 sampai jam 10 siapa, jam 10 sampai jam 11 siapa gitu kan. Jadi dalam satu ruangan tamu undangannya kan tidak lebih dari 50 orang. Itu belum termasuk itu loh ya, pekerja seni budaya ya. Seperti itu konteksnya berarti. Tanggapannya untuk kedepannya dari pentas ini dan yang punya hajat, tanggapannya gimana, Pak? Ini kan besok ya, mulai besok diberlakukan ya. Diberlakukan. Artinya kan ke depan harus ada evaluasi. Ke depan harus ada evaluasi bagaimana regulasi ini berlaku di masyarakat. Kalau memang masyarakat itu bisa menerapkan regulasi ini, tidak menutup kemungkinan yang awalnya gitu kan, yang awalnya itu hanya siang hari saja, ke depan itu bisa di malam hari. Karena kita percaya loh, virus itu ya nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, kan konteksnya seperti itu, gitu kan. Ke depan kalau memang implementasi dari regulasi ini di lapangan itu sesuai, dan yang punya hajat bisa membuktikan, pekerja seni bisa membuktikan kalau mereka buat acara, buat hajat sesuai dengan protokol kesehatan, gitu kan, jaga jarak 1-2 meter. Setiap acara itu harus pakai masker penontonnya, sebelum masuk itu harus mencuci tangan, pakai hand sanitizer. Sebelum masuk itu semua penonton audiens itu harus pakai termo suhu itu, gitu kan. Ke depan kalau kita bisa membuktikan itu, tidak menutup kemungkinan kita adakan evaluasi pertama. Ayo kita adakan di malam hari. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika ternyata gitu kan implementasi dari regulasi yang kita tetapkan hari ini gitu kan ternyata tidak berlaku, ya kan, masih banyak sekali pekerja seni budaya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, masih banyak sekali pekerja seni budaya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, bisa jadi malah akan dilarang kembali gitu. Makanya di sini kami menghimbau pada para pekerja seni budaya, selain menampilkan hiburan, tolong ayo kita semua, terlepas kita itu sebagai pekerja seni budaya, seniman gitu kan, karena kita tahu banyak sekali orang Blora yang berprofesi sebagai seniman, tidak hanya ratusan tapi ribuan gitu kan. Artinya apa? Artinya selain kita itu bekerja mencari nafkah untuk anak istri kita, keluarga kita, ayo kita terlibat dalam proses pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Selain menampilkan acara seni budaya, tolong pada kawan-kawan, himbau kepada masyarakat, himbau kepada penonton, himbau kepada audiens untuk menjaga jarak, untuk memakai masker, sebelum masuk ruangan memakai hand sanitizer. Artinya apa? Artinya di sini
hiburan itu bukan hanya sebagai seni saja, tapi bagaimana kita sebagai pelaku pekerja seni budaya juga bisa terlibat dalam proses penanganan dan pencegahan COVID-19. Terima kasih Mas. Ya.